Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kimia farmasi mengenai laju reaksi. Ya, ini slide-nya by ini ya. Saya cuma edit sedikit-sedikit. Langsung saja. Laju reaksi. Nanti apa saja yang kita akan bahas di sini? Yaitu pertama tentang kemolaran. Kemudian pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menentukan persamaan laju reaksi, dan teori tumbukan. Nah, untuk teori tumbukan ini kita tidak akan bahas di pertemuan kali ini ya. Mungkin di lain pertemuan kita akan coba bahas. Lanjut. Ya, kemolaran atau molaritas itu lambangnya M besar ya. Apa itu? Molaritas atau kemolaran itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi mol per liter ya. Kalau dirumuskan ya, M besar itu molar ya adalah N per V. V itu volume sama dengan mol terlarut dibagi liter larutan. Jadi volumenya ini dalam liter ya. Sedangkan N itu sama dengan mol. Ya, jadi bisa N, bisa tulisannya mol, sama aja. Apa itu mol? Ya, mol itu adalah gram dibagi dengan massa relatif, begitu ya. Kemudian mengapa konsentrasi dinyatakan dalam molaritas atau kemolaran? Yaitu supaya bisa menentukan jumlah mol zat yang terlarut hanya dengan mengukur volume larutan. Gitu. Jadi memudahkan ya. Kemudian untuk laju reaksi ya. Apa itu laju reaksi gitu ya. Jadi namanya reaksi dulu ya. Reaksi ada yang berjalan cepat dan berjalan lambat. Berarti ada yang namanya kecepatan ya. Kecepatan untuk terjadinya reaksi. Ini ada beberapa contoh gambar ya. Pertama ini apa? Kembang api ya. Kita tahu kembang api itu ketika sudah terkena disulut api ya, dia akan bereaksi ya, mengeluarkan warna-warna cahaya ya. Jadi cahaya yang warna-warni gitu ya. Kemudian roti yang menjamur ya. Di sini ada yang kena jamur ya, udah tumbuh jamurnya, di sini masih bagus ya. Di sini ada besi yang berkarat ya. Kemudian ada fosil. Jadi reaksi itu ada yang berjalan cepat ya, ada yang relatif lambat, ada juga yang sangat lambat gitu. Seberapa cepat atau lambat suatu proses berlangsung itu adalah laju reaksi. Besarnya perubahan yang terjadi dalam satuan waktu, misalkan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Jadi nanti satuannya bisa per detik, bisa per bulan, per jam, bisa per menit gitu ya. Kemudian laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya pembentukan produk. Ya. Apa yang dimaksud dengan laju berkurangnya reaksi atau bertambahnya pembentukan produk? Ya, ini ya. Jadi reaksi itu ada yang namanya reaksi, ya, atau reaktan, ada yang namanya hasil reaksi atau produk. Dalam reaksi itu, reaksi semakin lama itu semakin konsentrasinya semakin menipis ya, semakin mengecil. Sedangkan hasil reaksinya itu semakin lama semakin meningkat ya. Seperti itu. Dengan percobaan yaitu mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan. Mengukur jumlah salah satu reaktan atau produknya. Itu cara menentukan laju reaksi. Kembali lagi ya ke konsep reaksi itu A plus B. Jadi hasil reaksinya C plus D.
Jadi kalau digambarkan reaksinya adalah A plus B, terus tanda panah C plus D. Jadi yang C plus D ini adalah hasilnya, ya, atau produk. Sedangkan A plus B ini adalah pereaksinya atau reaktan. Ya. Jadi laju reaksi itu bisa berupa laju pertambahan konsentrasi dalam molar, ya, produk dalam satuan waktu. Jadi bisa jumlah molar ini, ya, dibagi satuan waktu. Tuh. Atau pengurangan, ya, pengurangan dari reaksi dalam satuan waktu. Karena reaksi atau reagen itu dia makin lama semakin habis, ya, konsentrasinya semakin tidak ada. Sedangkan dari yang tadinya tidak ada, ya, hasil reaksi jadi produk, ya. Jadi semakin lama A plus B itu semakin sedikit, sedangkan C plus D-nya semakin banyak. Seperti itu. Artinya kalau sudah 0 A plus B, berarti C plus D-nya sudah maksimal. Itu, ya. Kalau di sini digambarkan positif delta P, delta kurung itu, ya, bracket, ya. Artinya konsentrasi P, ya, produk per delta T. Delta T itu adalah T2 atau T akhir dikurangin T1 atau T awal waktu, ya, time. Jadi laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu. Atau bisa juga laju pengurangan konsentrasi molar reaktan dalam satuan waktu. Jadi bedanya di sini minus, di sini plus, ya. Karena di sini makin lama makin bertambah, di sini makin lama makin berkurang. Sedangkan satuan laju reaksi apa? Ya, satuannya adalah molar per second atau persatuan waktu lain, ya, bisa aja per menit bisa, tapi kita ambil yang per detik atau per second, atau mol per liter per second, seperti itu, ya. Lanjut contoh laju reaksi, ya. Contoh laju reaksi ini 2N2O5 gas, ya, menjadi 4NO2 gas dan O2 gas, ya. Jadi kecepatan, ya, V itu velocity, ya, velocity atau kecepatan. Ini N2O5 sama dengan minus delta N2O5 per delta T. Jadi berkurangnya reaktan. Atau bisa juga dengan cara menghitung laju reaksinya dengan cara ini, delta konsentrasi NO2, ya, konsentrasi NO2 per delta T atau selisihnya waktunya, waktu akhir dikurang waktu awal. Bisa juga kecepatan pembentukan O2-nya, ya, intinya sama seperti itu. Sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, maka koefisien itu di sini, ya, angkanya di sini, ya. Jadi V atau kecepatan, ya, sama dengan minus, ya, 1/2, ya, kali delta konsentrasi N2O5 per delta T. Kenapa setengah? Karena di sini adalah kecepatan untuk 2N2O5, ya, kecepatan berkurangnya 2N2O5. Jadi kalau untuk 1N2O5 berarti berapa? Setengahnya, ya, setengah. Kecepatannya adalah setengahnya dari 2N2O5. Sama seperti ini. Kenapa kok 1/4? Karena di sini untuk 4NO2. Kecepatan pembentukan produk 4NO2. Sehingga untuk pembentukan NO2-nya sendiri
berarti 1/4 kalinya dari kecepatan pembentukan 4NO2 seperti itu. Begitu pula pada O2, ini karena 1 berarti tidak dibagi, seperti itu ya. Velocity ya, atau kecepatan 1 per koefisien reaksi dikali laju masing-masing komponen ya, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama adalah luas permukaan. Untuk reaksi yang melibatkan zat padat, ingat ya, jadi luas permukaan ini adalah untuk reaksi yang melibatkan zat padat. Contoh misalkan, pelarutan caustic soda untuk menaikkan pH air pada external water treatment ya, untuk perlakuan air ya, untuk penyulingan air ya. Jadi untuk meningkatkan pH-nya gunakan soda ini. Ini adalah caustic soda, ini adalah benda atau zat yang padat gitu. Di sini bisa dilihat ya, partikel batangan ya, dia masanya ya atau jumlahnya itu dia seiring waktu dia akan berkurang ya, tapi dia bentuknya landai seperti ini. Tapi ketika bentuknya serbuk, dia langsung turunnya signifikan ya, baru seperti ini ya. Artinya serbuk dengan partikel yang besar itu lebih cepat bereaksi yang serbuk. Sama seperti kamu melarutkan gula batu ya dengan gula pasir gitu, lebih mudah melarutkan gula pasir karena luas permukaannya dia lebih besar gitu. Ini penjelasannya ya dari grafik T, partikel serbuk reaksinya lebih cepat daripada partikel batangan. Kenapa? Karena campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas atau bidang sentuh. Ini penjelasan menggunakan gambarnya ya. Jadi ketika partikel padat itu besar, ya, partikel cairan yang menempel itu ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 partikel yang menempel. Ada partikel padat ini yang besar, bentuknya bongkahan. Ya, jadi ada 8. Sedangkan kalau dipecah-pecah jadi kecil, ini ada berapa? 1 ini 4, 3 ya, 7 ya. Tambah 4, 11, tambah 4, 15, tambah 5, 20. Jadi 8 banding 20. Maka lebih cepat ya, reaksinya adalah yang bentuknya serbuk karena luas bidang sentuhnya lebih besar. Seperti itu. Semakin luas bidang sentuhnya, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Semakin halus atau kecil ukuran partikel atau kepingan zat padat, maka semakin luas permukaannya, maka semakin cepat reaksi. Bandingkan waktu pelarutan gula batu dalam air dengan gula pasir. Ini yang tadi saya contohkan ya. Manakah yang lebih cepat larut? Seperti itu. Kemudian konsentrasi reaksi. Konsentrasi bereaksi itu mempengaruhi kecepatan reaksi ya. Dibuktikan dengan bagan ini ya. Volume gas ya, atau volume produknya ya dalam bentuk gas ini kebetulan. Seiring waktu, kalau konsentrasinya besar, dia akan semakin cepat ya reaksinya. Sedangkan semakin konsentrasinya dia kecil, dia akan semakin lambat reaksinya berlangsung atau kurang optimal seperti itu. Memang pada akhirnya dia pada ini ya garis yang maksimum, tapi karena dia maksimumnya di waktu sekian ya, sedangkan di sini sudah misalkan sekian waktu 5 detik misalkan, di sini 7 detik, artinya lebih cepat yang 5 detik reaksinya. Seperti itu. Kemudian dari grafik ya, ini penjelasannya, reaksi konsentrasi A lebih cepat daripada konsentrasi B. Ini A, ini B gitu ya. Nggak ditulis nih. Jumlah produk atau volume gas yang dihasilkan sama,
namun laju reaksinya berbeda ya, karena V reaksi atau kecepatan reaksi Ft, sehingga laju reaksi A lebih besar daripada reaksi B. Semakin besar konsentrasinya, semakin cepat reaksi berlangsung. Tuh. Ini intinya ya. Kemudian tekanan untuk reaksi dalam fase gas, sehingga laju reaksi mempengaruhi tekanan. Kalau tadi luas bidang sentuh ya, luas permukaan itu untuk partikel padat ya. Sedangkan untuk wujudnya gas ya, bukan padat, maka yang mempengaruhi, yang lebih berpengaruh adalah tekanan ya, atau pressure ya. P itu meningkat, maka volume menurun, sehingga konsentrasi meningkat, laju reaksi meningkat. Ini gambarannya ya. A itu tidak diberikan tekanan ya, gasnya ya. Ini ada misalkan di awal N2 nya ada 1, 2, ada 2 ya, NH3 nya ada 1, 2, 3. Tapi kan diberikan tekanan, N2 nya ada 1, 2, NH3 nya 1, 2, 3 ya, sehingga menjadi perubahannya ya di C ini ya. Jadi NH3 nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. N2 nya ada tinggal 1. Kemudian suhu itu lebih cepat larut mana, gula pasir tambah air panas atau gula pasir tambah air dingin, gitu ya. Ini gampangnya ya, contohnya ya, pasti gula itu lebih cepat larut dalam air panas. Kenapa? Karena pada dasarnya tiap partikel selalu bergerak dengan meningkatkan suhu, maka energi gerak, energi kinetik molekul akan bertambah, tumbukan akan sering terjadi ya. Ingat, energi itu kalau dalam termodinamika itu dalam kalor ya. Jadi semakin meningkatnya kalor gitu ya, energi, maka si molekul ini akan punya kecenderungan untuk tidak diam atau punya kecenderungan aktif ya. Maka dia akan menimbulkan gerak molekulnya itu, sehingga bisa tumbukannya tadi lebih sering terjadi. Dan pada umumnya laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar jika T, temperatur ya, T besar ya, bukan T kecil, temperatur atau suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, sehingga persamaannya V atau velocity, kecepatan, 2 kali delta T ya. T itu adalah suhu, delta T berarti suhu akhir dikurang suhu awal, dibagi 10 dikalikan dengan V0 atau kecepatan awal yang tidak ditingkatkan suhunya, seperti itu. Kemudian ada lagi katalis, zat yang mempercepat laju reaksi, tapi zat tersebut tidak mengalami perubahan, kekal, tidak dikonsumsi dan tidak dihabiskan. Jadi katalis ini ada di awal reaksi dan di akhir reaksi, tanpa dia sendiri berubah ya, tidak berubah bentuknya. Jadi seperti enzim contohnya. Katalis itu mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Itu ya. Di sini contohnya reaktan A dan B. Ini untuk jadi produk harus ada tembok di sini ya. Tembok ini adalah energi. Butuhkan suatu energi tertentu untuk reaksi itu bisa terjadi ya. Tanpa katalis dia energinya, temboknya tinggi. Dengan adanya katalis dia energinya lebih rendah atau usahanya lebih rendah. Ini kalau digambarkan mobil ya, ini reaktan, ini produk ya. Jadi kalau tanpa katalis dia usahanya harus lebih besar karena harus naik
bukit turun bukit gitu ya. Sedangkan kalau pakai katalis di sini ada terowongan jalan yang lebih mudah atau tidak memerlukan energi yang lebih banyak. Seperti itu. Ini ya contohnya enzim. Tiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka reaksi enzim menjadi 2 kali lipat. Tetapi peningkatan suhu yang tinggi dapat menyebabkan atom-atom penyusun enzim bergetar sehingga ikatan hidrogen terputus dan enzim terdenaturasi atau terdegradasi, rusak enzimnya, sehingga aktivitas enzim menurun. Gitu. Reaksi peruraian larutan peroksida menjadi oksigen, gas, dan air cair, H2O ya, O2 dan H2O. Di mana reaksi ini berjalan lambat, namun setelah ditambahkan katalis, FeCl3 bereaksinya lebih cepat. Katalis sefase atau homogen, berbeda fase atau heterogen. Ini ya. Sini ada order reaksi, ya. Pangkat konsentrasi bereaksi pada laju reaksi. Order reaksi itu adalah total keseluruhan order pada setiap reaksinya. Misal, ya. V ya sama dengan K dalam kurung A X pangkat X ya kali konsentrasi B pangkat Y, atau order reaksinya itu, jadi order reaksinya adalah X plus Y, jadi ini plus ini, hanya nggak usah ya. Ini adalah cara menentukan order reaksi ya. Order reaksi ditentukan melalui percobaan, tidak ada kaitannya dengan koefisien reaksi. Koefisien yang ini ya, menunjukkan pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksinya. Ya, lanjut. Jadi misalkan reaksi order 0 ya. Reaksi order 0 pada salah satu reaksinya apabila tidak terjadi perubahan konsentrasi atau tidak berpengaruh pada laju reaksi. Jadi konstan ya. Jadi V atau kecepatan sama dengan K ya, koefisien, X ya, konsentrasi X pangkat 0 ya, jadi order reaksinya 0. Apapun kalau dipangkatkan 0 adalah 1 ya. Semua pangkat 0 adalah 1 hasilnya. Jadi konstan. Itu berapapun konsentrasi X ini, maka laju reaksinya konstan. Artinya seperti itu ya. Kemudian reaksi order 1 ya. Reaksi berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Jadi ini ya, semakin besar X ya, maka kecepatannya semakin tinggi. Ya, kalau 1:1 ya berarti V sama dengan X ya. Tuh. Kemudian reaksi order 2. Reaksi order 2 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya. Ini ya, 2. Maka grafiknya akan seperti ini. Jadi 1 pangkat 2, 1 kan 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Seperti itu. Jadi semakin banyak konsentrasinya ya, ini akan hasilnya akan dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Ya. Ini ditentukan dari percobaan, bukan dari stoikiometri reaksi, di mana laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi berbeda-beda. Ya, misal A plus B jadi C plus D. Untuk menentukan order reaksi terhadap A, maka konsentrasi B dibuat tetap, sedangkan A diubah-ubah. Begitu pula sebaliknya. Ya, itu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.